Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Selanjutnya, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Mari kita baca percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Dan sekarang, mari kita selesaikan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jawab. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi, layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5 layang-layang. Nomor 2. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Jawab. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi, benang yang diperoleh Benny adalah 7 gulung benang. Nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? Jawab. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny adalah 3 unit mobil. Nomor 4. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny? Jawab. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny adalah 2 pelampung. Nomor 5. Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Jawab. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi ranting yang dimiliki Lani adalah 1 ranting. Sangat mudah untuk membagikan bilangan dengan angka 1. Yang perlu kamu ingat adalah semua angka bila dibagi dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berikutnya, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Mari kita baca percakapan mereka dengan cermat. Ada 1 lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Sekarang mari kita kerjakan soal berikut dengan teliti.
Nomor 1. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jawab, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung benang. Nomor 2. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? Jawab, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny adalah 1 pelampung. Nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny jika ada 3 kelas 2? Jawab, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nomor 4. Benny menemukan 4 ranting kayu. Benny membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Jawab, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi, ranting yang diperoleh masing-masing adalah 1 ranting. Nomor 5. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Jawab, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi, layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya adalah 1 layang-layang. Sekarang, mari kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, banyak bingkai pada setiap orang adalah 8. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi, banyak layang-layang yang diangkut setiap orang adalah 6 layang-layang. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, yang muat dalam setiap kotak adalah 7 gulung benang. Siswa kelas 2 di sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? 63 dibagi 3 sama dengan 21. Jadi, jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 21 siswa. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan membaca teks percakapan berikut bersama-sama. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih.
Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya Pigora nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Dari percakapan yang kita baca, dapat disimpulkan bahwa bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam bebas. Contohnya, biji-bijian, kerang, daun-daunan, ranting, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Mari kita buat laporan pengamatan. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Perhatikan petunjuknya. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1. Nama benda, air. Ciri-ciri benda. Bentuknya berubah-ubah. Dapat mengalir. Nomor 2. Nama benda, pasir. Ciri-ciri benda, sangat kecil dan lembut. Nomor 3. Nama benda, ember. Ciri-ciri benda, terbuat dari plastik atau besi. Bentuknya tetap. Nomor 4. Nama benda, sekop. Ciri-ciri benda, terbuat dari besi atau kayu. Bentuknya tetap. Nomor 5. Nama benda, kerang. Ciri-ciri benda, terdapat di pantai. Bentuknya tetap. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Pasir, tetap. Sekop, tetap. Binatang laut, tetap. Ember, tetap. Cetakan pasir, tetap. Air, tidak tetap. Kerang, tetap. Minyak di dalam botol, tidak tetap. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Berikutnya, mari kita diskusikan apa saja aturan di rumah. Nomor 1, mandi 2 kali sehari. Nomor 2, menggosok gigi 2 kali sehari. Nomor 3, memakai pakaian yang bersih. Nomor 4, mencuci tangan sebelum makan. Nomor 5, berdoa sebelum makan.
dan masih banyak contoh aturan lainnya di rumah. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Kemudian mari kita menceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Cara melakukan permainan domba serigala adalah harus ikut home pimpa. Pagar membentuk lingkaran. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang.